We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Roni, seorang fotografer yang ada di Bandung. Sore Pak. Kegiatan Pak Roni ini sangat menarik, seorang fotografer. Objek-objek yang difoto lebih ke ritual, tradisi, budaya yang mungkin di beberapa tempat sudah hilang. Nah, tapi kita tanyakan ini, Pak Roni, apa itu ritual Tarawangsa dari Sumedang, Pak Roni? Silakan. Saya mulai, tapi mohon maaf nih kalau misalnya jawaban saya kurang kurang pas, takutnya ada yang kurang berkenan karena saya kan bukan bukan peneliti gitu, saya hanya penikmat itu visual saja. Nggak apa-apa, santai aja. Apa yang saya tahu saja mungkin Pak ya. Ya. Kalau Tarawangsa dari Tarawangsa dulu, Tarawangsa itu adalah alat musik Pak. Alat musik yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah itu yang mirip rebab. Yang satu lagi berupa itu kacapi, cuma kecil dan biasa disebut jentreng, itu kacapi. Itu. Jadi terdiri dari dua alat itu. Lalu yang akhirnya kedua alat musik ini menjadi sebuah ritual, menjadi sebuah nama dari sebuah ritual. Jadi ini adalah ritual untuk mengucap rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, juga untuk kalau di bahasa Sunda itu ada yang namanya mupusti gitu. Mupusti itu merawat, menghormati, menghargai barang atau benda gitu. Jadi ini adalah proses untuk berterima kasih kepada Tuhan dan menempatkan padi sebagai hal yang luhur gitu, sangat disayang, sangat dijaga, sangat dihormati gitu Pak. Jadi ritualnya panjang, tapi kalau bentuk bentuk saya bilangnya bentuk pertunjukannya mungkin ya. Jadi ada dua orang yang bermain musik. Kalau yang difoto yang satu yang memegang si tarawangsanya, atau mungkin orang banyak taunya rebab mungkin ya. Tapi ini alat musik yang sama dengan rebab, itu bentuknya, cara permainannya, cuman memang dari bahannya beda gitu. Tapi secara visual mirip dengan rebab, serupa dengan rebab. Yang satu lagi yang di sampingnya itu adalah orang yang bermain kacapi kecil yang disebut juga jentreng. Jadi berdua bermain musik dan ada yang menari di depan si pemain musik ini gitu. Cuman memang yang di sini yang tariannya tidak terambil gitu karena memang yang foto ini fokus ke yang mainnya gitu. Mungkin sederhananya itu dulu mungkin ya. Oke. Saya ada pertanyaan lagi. Ini kelihatan saya ya? Ini kelihatan ya, Pak? Iya, ada. Nah, ini makanannya siapa, Pak? Oke. Jadi makanan ini adalah makanan yang disediakan gitu. Yang disediakan ketika upacara. Lalu ketika upacara itu selesai, makanan ini akan disantap oleh orang-orang yang ikut di ritual itu. Oke. Jadi mungkin semacam syukuran Pak, kalau misalnya Syukuran, selamatan. Ya gitu. Jadi si makanan ini bukan dipersembahkan untuk apa? Kan biasanya ada tuh yang sesajen gitu. Iya. Iya, setelah acara selesai kita semuanya
makan-makan, Pak, gitu. Jadi makannya memang disediakan untuk, kita semua gitu. Oke. Yang pertanyaan saya berikutnya, Pak. Ini di sini ada patung, Pak. Oh ya, Ya. Ini apa? Lambang atau itu kan kalau di masyarakat Sunda mengenal namanya, apa, Saripo Haci atau Dewi Sri, Dewi Dewi Kesuburan. Sri? Ya, jadi, Oke. itu simbol saja, simbol untuk, Saripo Haci gitu, sebagai Dewi Kesuburan, gitu. Saripo Haji. Nah, pertanyaan berikutnya. Tahun 2003, Pak Roni kan ke Sumedang. Ya, Tahun 2020-an apakah masih ada? masih ada 2019? Hah? proses ini, selalu rutin diadakan kalau misalnya Bapak nanti itu ke Bandung, nanti kalau ada info acara ini, kalau Bapak mau nonton, mau ikut gitu, nanti saya bisa, sampaikan, Kak. Oh, oh, berarti ini masih setiap tahun masih ada ya? Masih ada, Pak. Wow, wow, menarik ya. Kita nggak tahu kalau ada Tarawangsa ini ya. Wah, Iya, paling tidak saya nggak tahu. nah, Nah, memang banyak yang belum tahu memang. oh, wow. Nah, ini mereka, sorry saya tanya yang agak sensitif. Mereka ini orang Sunda Wiwitan? Eee, kalau yang saya tahu, cuma saya takut salah menjauh, tapi yang saya tahu, eee, mereka semuanya muslim, Pak. Oh, mereka Muslim, tapi Ya, masih mempraktekkan ya karena ini oke, ini tradisi. ini, apa namanya ya, proses, sebuah kebiasaan atau ritual dalam artian, eee, untuk apa ya, Mensyukuri. menghormati apa, tumbuhan gitu, Wow, menghormati, padi yang sudah dikasih oleh Tuhan gitu, yang notabene-nya akhirnya nanti akan apa, dimakan gitu. Jadi mereka sangat-sangat dan memang kita seharusnya kan bisa melakukan itu gitu, merawat, menjaga, berterima kasih, menghargai, menghormati apa, tumbuh-tumbuhan dan itu kalau menurut saya sih itu juga, ajaran muslim banget gitu, Pak. iya, iya, iya. Mhm. Barusan saya ngobrol sama orang Minang ya. Oh iya, saya sempat lihat Kalau dikit. kalau di Minang kan sangat menghormati adat dan menghormati agama. Oke, dan wow, wow, ini sangat menarik Tarawangsa ini. Asik, seru. Ba banyak orang masih belum tahu. Nah, selanjutnya, foto selanjutnya. Iya, iya. Saya tambah excited tuh. Oke, Pak Roni. Iya, Kalau ini di Jawa Tengah juga dipraktekkan. iya, Tapi, kita tanya Pak Roni, Lombok dan Brambang, ini di manakah ini dan ritual apa ini sebetulnya? oke. Ini maaf, fotonya agak centil gitu. Di di suatu acara yang saya lokasinya lupa, Pak. Saya lokasinya, beneran lupa, tapi ini waktu waktu ada, teman yang nikahan yang saya ingat gitu, lalu ada beberapa orang yang sedang menyusun gitu, menyusun ini, lidi, lombok atau cabe dan, bawang merah ditusukkan ke lidi dan lalu ditancapkan di ujung-ujung rumah. Saya, m bertanya kan, "Ini untuk apa?" "Untuk menangkal hujan," katanya, "mengalihkan hujan," gitu. Ya, saya sih seru kan, seru, artinya ini hal yang menarik gitu, hal yang menarik, lalu saya berfotoria di situ. Oh iya, ini kalau nggak salah waktu ada pameran juga gitu, yang pas ini adalah proses untuk menangkal hujan gitu. Kenapa saya di fotonya seperti ini ya, seru, asik gitu, memperlihatkan padinya, lidinya, cabenya, dan si bawang merahnya disimpan di foreground, artinya ini hal yang seru, hal yang unik gitu, yang sampai bahkan kalau nggak salah beberapa saat kemarin sempat itu viral di TikTok ada ada seorang itu pemuda yang menghentikan hujan dengan menggunakan alat-alat ini gitu. Ya, oke. Ini di mana nggak lupa ya, Pak?
Saya lupa yang Lupa, pasti oke. pasti Jawa Barat. Nah, mmm, pernah tanya nggak ke mereka apakah pakai doa-doa begitu? Oh, eee, kalau yang saya tanya, ketika yang ini, Pak, ya, yang ini, Ya, ya. kesatrianya ini untuk apa? Untuk ritual hujan, apa namanya, menangkal hujan katanya. Terus ada ritual khusus lagi, ya paling berdoa gitu. Nah, Oke. yang berdoanya yang saya tidak itu tanya banyak, tapi yang pasti ada ritual berdoanya gitu, Pak. Ya, ya. Mhm. Waktu saya kecil mereka ngomong tentang hal ini, tapi saya saya belum pernah mempraktekkan. Oh, iya. Efektif apa enggak. Oke. Oke. Ini, menarik sekali. Di Jawa Tengah saya belum pernah lihat. Mmm. Nah, traditional wedding equipment ini peralatan apa, Kang, untuk pernikahan? Jadi ini tuh peralatan yang digunakan untuk, prosesi adat ketika si mempelai sudah akad nikah. Sesudah akad nikah, sesudah sungkeman, baru ada ritual yang, namanya yang kan itu ada, eee, di Jawa mungkin juga ada sawer mungkin, Pak, ya? Ada sawer? Ya, ada. Yang uang sama sama yang permen juga itu untuk, sawer, Heeh. lalu kalau yang telur itu untuk, ada prosesi injak gitu, nincak endog, Oke, oke. itu, Heeh. si kendinya itu awalnya digunakan bareng dengan yang ada lidi yang diikat tuh, gitu, lidi yang diikat, Ini? sebelumnya lidi itu dibakar sebagai simbol, apa, marah, sebagai simbol yang negatif, Heeh, heeh. lalu yang si ceweknya memegang, lidi, yang si cowoknya menyalakan si lidinya hingga sampai, nyala, lalu keduanya memasukkan lidi itu ke dalam itu kendi supaya airnya, si apinya mati. Oh, oke, Jadi oke. artinya bahwa masalah apapun ketika mempelai sudah menikah, karena masalah itu pasti ada, selesaikanlah masalah dengan, cara kepala dingin gitu. Hmm. Dengan cara adem, jangan sampai dua-duanya yang satu panas, jangan yang lainnya panas gitu. Itu yang biasa disampaikan gitu. Lalu dimatikan di kendi, lalu si lidi itu dipotong oleh si mempelai cewek dan cowok, Mhm, dipotong menjadi 2 mhm. dan dibuang ke arah itu belakang, kayak Oh, ke belakang gitu ya. ke belakang. Maksudnya adalah sudah yang terjadi masalah ketika sudah itu selesai, biarkanlah itu berlalu, jangan lagi dibawa itu ke depan gitu. Pak Roni tahu semua ini dari mana, Pak? Saya orangnya, senang nanya, senang lihat gitu, senang ngobrol, juga, kebetulan juga ya karena, fotografi, jadi mungkin suka juga dengan hal yang visual yang unik, ya intinya karena dan kebetulan saya sekolah, di kesenian, yang notabene-nya punya banyak teman-teman yang aktif di dunia itu, gitu. Jadi Oke, saya oke. punya teman buat bertanya, ketika jalan-jalan bisa ngobrol sama siapa gitu. Nah, Pak Roni, apakah di manakah yang tadi ritual pernikahan tadi? Kalau yang itu kebetulan masih di kota Bandung, Pak, Masih di kota Bandung? kota Bandung, tapi, Wow. masih dilakukan di berbagai, itu kota. Jadi masih banyak yang masih melakukan upacara yang tadi ada di foto tersebut dan, tipikalnya sama gitu, Pak, ada lidi, ada kendi, ada, telur, ada Iya. yang buat sawer, ada uang, beras, ada yang pakai kunyit, ada yang enggak gitu, ada yang pakai itu permen gitu-gitu. Wow, menarik menarik, Pak. Seru memang. Ternyata Jawa Barat menyimpan banyak banyak tradisi yang masih belum, saya Iya ketahui. iya betul, betul banget. Iya, iya. Di dalam pikiran saya, Jawa Barat sudah into Nah, Jakarta gitu loh, urban, Pak, ya. urban. Oke, ternyata wow,
ritualnya masih kuat ya. Nah, ini keseharian, bukan ritual. Ini ritual sehari-hari, Pak. Ya, itu ritual ritual sehari-hari dan ya ritual khusus lah bersama Oke. teman. Tradisional dinner at dinner at Friends Village ya. Ya, Foto ini diambil tahun 2013. Apa yang mengesankan tentang keadaan ini, Kang? Kembali ke masa lalu, keharmonisan, atau pedesaan yang sejuk? Silakan. ya. Kalau di sini yang paling kuat adalah saya merasa romantis romantisme sahabat gitu, Pak, yang luar biasa karena kan prosesi ngaliwat atau ritual ngaliwat ini jadi buat saya ini hal yang mewah gitu. Ya, Tentunya tidak mewah dalam artian itu materi, tapi, kenapa saya sebut mewah, karena yang pertama saya tidak menemukan hal ini setiap saat, meskipun yes. bisa beli setiap saat gitu, tapi yang mewahnya adalah ketika kita benar-benar me merasa sudah akrab, merasa di di dianggap sebagai teman, sahabat, atau keluarga, makanya ada idiom di Sunda itu ada idiom, seperti ini, "Ulin atuh ka dieu urang ngaliwat," artinya, "Main apa ke sini kita bikin liwet," gitu. Artinya liwet ini adalah sambutan yang luar biasa gitu, sambutan yang luar biasa untuk, menyambut sahabat, teman, karib gitu, siapapun yang memang di situ sudah ada, keakraban yang luar biasa gitu. Makanya idiom ini, ritual ini saya dan selalu menjadi apa ya, hal yang seru gitu, Pak. Ketika itu selalu pasti akan ada ketika, "Ulin atuh ka dieu urang ngaliwet," gitu. Artinya ini kan hal yang hal yang luar biasa yang tidak bisa setiap orang, dapatkan setiap hari gitu. Pak Roni, saya mau tanya, ini yang di atasnya nasi apa? Ikan teri, Pak, Oh, yang itu itu ikan teri ada bawangnya, ada daun oh salamnya gitulah. oh itu diliwet jadi satu Ya, ya? betul. Oh, jadi masih masih beras atau setengah setengah nasi? Udah nasi, Pak. Oh, udah nasi terus ditutup, Oh, maaf, dikasih kalau, cara bikinnya itu bareng langsung dari mulai beras, bumbunya di itu, lalu yang atasnya disimpan di atasnya dan langsung dibakar gitu. Jadi ketika pemasakan mulai dari mentah. oh oh, saya baru saya baru tahu ya, ada Asik. oh, harus saya harus diajak ke sana, Pak Roni. Ya, Pak. Nanti kalau ada waktu saya ajak Wow wow, ngaliwet, ini Pak. wah ini kangen desa ini. Iya, betul. Nah, sebelum ke kegiatannya Pak Roni, ini saya ke sini Pak Roni. Iya. Oh, iya. Tradisional toilet Pak Roni, Oh, ini iya. sangat mengesankan. Nah, tahun 2014 Anda abadikan foto ini. Ini di mana, Ini Pak? di kota Panjalu, Pak. Di Di kota mana? Panjalu, di desa Panjalu, Ciamis, Oh, itu. oke. Nah, sampai sekarang masih ya? Eee, kan ini namanya itu pacilingan, Pak. Yang saya sering temui ketika bermain ke desa yang ini, budaya ini masih ada, Oh, pacilingan wow. ini, masih ada di setiap, desa gitu. Kalau yang ini saya ambil, eee, jadi ceritanya ada tetangga saya yang kecelakaan, Iya. lalu, eee patah tulang gitu, patah tulang, tulangnya hancur dibawa ke pengobatan tradisional, ke ahli patah tulang yang di Panjalu itu, Mhm. kita pergi ke sana sekeluarga, menengok, beliau, lalu ketika pulangnya bertemu dengan jamban ini dan saya iseng moto dan ini yang lagi duduk ini, eee sahabat saya, Pak. Jadi saya, "Ayo kamu, duduk di situ, pura-pura duduk," gitu, di foto dan ya sudah, seperti itulah kejadiannya. Tapi kalau budaya pacilingan sampai sekarang masih ada, Pak, di desa-desa ya. Ini nggak ada pintunya?
Biasanya kalau yang biasa ditutup tuh kalau nggak pakai sarung, pakai anduk, Pak. Oke, berarti kan ini masih bisa ke dalam lagi kan ya? Ya, masih bisa. Heeh. Ini karena lagi pura-pura jadi duduknya di situ. Iya 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 iya. Mestinya masih bisa masuk ke dalam Ya. ditutup. Oh, wow, interesting interesting. Saya bukakan Instagram ya, Oh iya, boleh. yang kegiatannya Pak Roni. Apa namanya, Pak? Inoroni, Pak. YNORRONY. Oh, bukan yang Artbound. Oh, yang Artbound ya? @artbound.indonesia. Oke, Artbound Indonesia Raya. Ini apa ini, Pak, kegiatannya? Jadi Saya belum follow ya, saya follow. kalau Artbound ini eh, apa ya? Kumpulan sebetulnya kalau Artbound itu bermula dari sebuah nama, Pak. Jadi saya menamakan metode yang kita ciptakan dinamakan Artbound. Lalu yang sekarang juga nama Artbound ini digunakan ke sebuah yayasan baru gitu, namanya Artbound Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan itu karakter dan juga pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tujuannya untuk kecerdasan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, mmm, kegiatannya apa saja? Kalau kegiatannya, jadi yang pertama kalau kita diminta untuk membuat program untuk perusahaan, misalnya, Oh, i untuk, sekolah mhm atau untuk lembaga itu pemerintahan juga, mhm. atau kita membuat program yang, tujuannya untuk ya kerennya namanya CSR lah, itu. Lalu CSR. ada juga, kita programnya adalah pendokumentasian, kesenian gitu, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Ini di mana ini, Pak? Oh, kalau ini waktu kita membawa tamu ini di, Cikole, Lembang, Pak. Oh, memang memang bisa begini ya? Bisa begitu. Itu karena Memang sengaja dibuat begini? enggak, sebetulnya tidak sengaja, tapi karena, pedan ini karena sering dipakai, jadi akhirnya menjadi sebuah, lubang gitu, makin dalam. Ketika hujan, jadi airnya menggenang gitu. Kalau Mmm, nggak hujan ya, nggak menggenang. ini bagus banget ini. Makasih. Iya. Oh, jadi ini seperti setengah I.O. kan, Pak, ya? Eee, Sebetulnya kita nggak pede kalau dibilang IO, karena kita Oh memang bukan event organizer. oh gitu. Itu, kita banyak diundang sama IO gitu. Jadi kita kita punya metode untuk melakukan pendidikan karakter building atau team building yang, jadi saya lebih pede kalau disebut operator pelatihan gitu. Operator pelatihan. Nah, ini keseniannya kesenian Sunda, Jawa Barat gitu? Nusantara, Pak. Oh, Nusantara, tergantung request? Kalau kita jadi kalau kesenian kita sudah kita punya 12 kesenian. Kenapa harus 12 yang kita tawarkan? Karena kita membuat kostum juga, Pak. Jadi kostum yang ada di kita itu, eee, yang ada 12, kesenian itu, tapi kalau misalnya ada yang meminta kesenian lain, ya kita juga siap gitu. Oke oke. Tapi kalau yang Wah, 12 ini yang sudah ada kostumnya gitu. Jadi kita oh, punya ya. sekitar 550 kostuman lah. Wow, interesting, Pak, ya. Nah, Pak Roni, harusnya saya tanyakan lebih awal tadi. Nah, Anda itu apa, Pak? Memang di bidang kesenian atau Saya apa ya, selain fotografi? kalau aktivitas saya kadang bisa juga suka juga jadi MC gitu, eee, mendesain juga, Pak, desain itu grafis, lalu motret juga, membuat program juga gitu, kreator program juga, lalu apa ya, saya kalau boleh bilang entrepreneur juga oke, saya membuat produk, yang namanya Parcel Kopi gitu, lalu saya senang jalan-jalan. Saya juga senang ngebantu, teman-teman. Sekarang lagi ada 2 desa di Tasikmalaya yang sedang, kita sama teman-teman bareng-bareng buat ngebantu desa tersebut punya program desa wisata gitu. Itu di Oh, desa di Tasik, Pak.
Wah, interesting ini desa wisata. Wah. Dan Anda lulusan seni rupa? Lupa. Oh, makanya kreatif sekali. Oh, oke. Terima kasih Pak Roni atas waktunya. Sama-sama, Pak. Wow, saya belajar banyak tentang Jawa Barat ini. Saya juga sama, belajar banyak dari Bapak. Kita harus ketemu di Bandung, Pak. Siap siap, Pak. Berkontak saja, Pak. Matur nuwun, Kang. Terima kasih Pak Roni. Sama, Pak. Selamat sore. Sore.